Ya, pemirsa, kami akan mencoba mengingatkan kembali kepada Anda tentang 6 agenda reformasi yang pernah disuarakan oleh mahasiswa saat itu. Kita akan coba lihat yang mana yang kira-kira sudah terrealisasi dan yang mana yang masih jalan di tempat. Yang pertama adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, tegakkan supremasi hukum dan HAM, laksanakan amandemen UUD 45, hapuskan dui fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan adili Soeharto, dan kroni-kroninya. Saya akan langsung tanya ke Mas Ganjar, yang mana yang sudah terrealisasi, Mas Ganjar? Kalau yang sudah terrealisasi kelihatannya 345 ya. 345, mungkin masih bisa dihadirkan kembali di layar supaya kita bisa sama-sama kembali melihat ya. 3, 4, 5 itu sudah nyata, sudah terrealisasi. Ya. Amandemen ada, dui fungsi ABRI sekarang kan menjadi TNI, Polri terpisah, hukum yang belum. TNI kembali ke Barat. Ya, nomor 1, 2. Mengapa dan nomor 2 belum, Mas Ganjar? Nomor 2 supremasi hukum dan HAM, karena ini kaitannya dengan begini ya. Supremasi hukum itu kan menjadikan hukum sebagai terdepan, ya, alat untuk terutama menciptakan keadilan, termasuk sebetulnya untuk menciptakan kesejahteraan. Hukum itu sarana utama, ya. Memang tolok ukurnya ekonomi, gitu ya. Tapi kata kuncinya ada di hukum. Penegakan hukum yang tepat pasti begini. Kalau penegak hukumnya pasti, investor masuk. Kan orang sering bilang begitu. Ya, itulah simbol bahwa supremasi hukum penting. Nah, yang jadi masalah begini, hukumnya jalan. Tapi jalannya nih oglek-oglek gitu ya. Kenapa? Karena kepentingan politik masuk di situ. Kepentingan macam-macam masuk di situ. Sehingga begini, kalau kita melihat satu masalah hukum, seringkali kita tidak mampu melihat betul-betul sebagai masalah hukum yang murni. Ya, ada macam-macam di situ. Di banyak kasus misalnya ya politik masuk, lalu ada faktor sosial masuk, faktor budaya masuk gitu ya. Memang begini sebetulnya, hukum memang harus mempertimbangkan hal-hal lain, gitu ya. Sehingga kalau kita melakukan penegakan hukum, proses hukum bekerja, itu hal lain itu harus dipertimbangkan, tetapi hukum menjadi alat utama. Gitu ya. Jangan sampai mempertimbangkan faktor lain ini justru mengganggu hukumnya bekerja. Kan kita membayangkan sebagaimana simbol keadilan ya, Dewi Keadilan yang matanya ditutup, ya. Ekstrimnya begini. Apa boleh buat kalau memang ekonomi harus dikorbankan dulu demi penegakan hukum, gitu ya. Karena kalau sudah tegak, bisa tegas, gitu ya, sesuai dengan cita-cita proklamasi begitu. Ini pasti yang lain akan ngikut, yang lain akan ngikut. Ya, sehingga kita ini semua bermimpi supaya hukum bekerja dengan benar. Kita lihat begini, produk hukumnya, ya, undang-undang. Bagaimana sih proses undang-undang? Prosesnya sudah benar, ya. Formalisasinya ya diusulkan presiden melalui DPR karena memang prosesnya begitu. Nah, tinggal masalahnya kan begini, waktu dibahas di DPR ini kan isinya orang-orang politik, ya kita nggak bisa bantah. Nah, masuklah di situ kepentingan politik, ya terjadi perdebatan, bahkan mungkin tawar-menawar seperti di pasar, gitu ya. Akhirnya kepentingan politik masuk dikemas dalam kalimat-kalimat hukum. Nah, celakalah jadinya norma hukumnya masuk ke dalam undang-undang. Ya, lahir jadi undang-undang yang ternyata tidak betul-betul sesuai dengan kehendak rakyat. Kenapa tidak sesuai kehendak rakyat? Karena begini, anggota DPR ini kan mewakili konstituennya di daerah, harusnya mampu menyerap rasa keadilan masyarakat. Apa sih yang konstituen kami inginkan ini? Gitu. Nah, itu kan yang menurut saya tidak berjalan. Kalau Anda melihatnya sebenarnya apa yang kita hadapi saat ini itu sebenarnya masalah budaya Indonesia yang memang seperti itu, atau memang perlu proses sepanjang ini untuk kita bisa menegakkan supremasi hukum? Begini, kesatu kita memang perlu waktu, ya. Cuma perlu waktu ini bagaimana menghitungnya ya? Katakan misalnya gini, butuh 20 tahun untuk bisa kita punya budaya hukum yang baik, 20 tahun. 20 tahun itu, kalau kita mulai hari ini, 20 tahun lagi kita mulai memanen hasilnya. Sayangnya 20 tahun ini wacana terus. Dibicarakan jadi terus. mundur 20. Jadi sampai 20 tahun lagi kita tetap akan bilang budaya hukum kita akan terbentuk 20 tahun lagi. Gitu. Nah, kenapa itu selalu berjalan seperti itu? Ya itu tadi, karena begini, terlalu banyak orang yang punya kepentingan lewat hukum. Bahkan saya sering bilang begini ya,
politisi kita, anggota DPR kita sekarang sudah sadar hukum. Ya. Sadar bahwa hukum bisa menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Oke, itu berbahaya sekali. Ya, Coba sebentar. Jadi kesannya begini, kalau hukumnya sudah benar, saya boleh dong berkuasa. Gitu kan? Hukumnya sudah benar. Tapi kan masalahnya begini, urusan hukumnya di otak-atik nih. Ada rekayasa, ada ya macam-macam lah. Harusnya kan tidak bisa seperti itu ya. Harusnya hukum itu tidak bisa di harusnya tidak bisa, tapi kan begini, dia yang buat undang-undang. Oke. Ya kan? Jadi celahnya dipelihara, kalau nggak ada celah dibikinin celah. Dibikinin celah, oke. Ya, kalau ada celah dibiarkan, gitu kan. Di sisi lain tentu penegak hukumnya juga harus dijagain nih. Gitu. Ya jangan sampai terlalu mudah politik masuk ke situ. Kan kita bilang polisi misalnya ya, polisi, oh kami tidak berpolitik, tapi ya sedikit banyak ya pengaruh politik. Oke, kan coba kita tanyakan ke anggota DPR, Budiman Sujatmiko. Mas Budiman masih mendengar tadi, Mas Budiman? Alamat lama agak sama-samar tadi Pak Ganjar saya dengarnya. Tapi kira-kira soal budaya hukum ya, budaya yang tidak menunjukkan supremasi hukum, menurut saya gini, itu satu soal. Tapi kalau saya sedikit menyoroti, ada satu hal yang luput dari 6 agenda reformasi. Tadi kita sudah sepakat bahwa partai politik itu menentukan nasib bangsa ke depan. Satu hal lagi yang lupa kita soroti, bahwa reformasi juga menuntut adanya reformasi birokrasi. Selain penataan partai politik, ya, juga reformasi birokrasi. 3 hal sebenarnya. Mundurnya campur tangan militer dalam dunia politik itu sudah berhasil. Politik sekarang ini sedang kita dorong agar ada reformasi ke dalam penataan reformasi. Dan yang ketiga adalah reformasi birokrasi. Ini akan menentukan reformasi birokrasi ini, kalau ini berhasil, akan menentukan apakah kita akan berhasil dalam berantas KKN. Kedua, ini juga akan menentukan apakah reformasi ini menghasilkan public service atau pelayanan publik yang lebih baik. Ya, kalau KKN berkurang dengan ada reformasi birokrasi dan ada pelayanan publik yang baik, otomatis menurut saya penegakan hukum itu akan ikut kena imbasnya. Karena apa? Ada reformasi birokrasi, maka pola rekrutmen di kejaksaan, juga di kepolisian sebagai 2 institusi yang sangat sentral di dalam penegakan hukum, ya. Kemudian juga pengisian jabatan-jabatan dari level nasional sampai tingkat daerah yang memang berdasarkan meritokrasi, berdasarkan kemampuan, kompetensi, itu benar-benar terjaga, maka persoalan penegakan hukum itu akan kena dampak imbas yang positif dari sana. Jadi, Mas Budiman, tapi apa komentar Anda terhadap pernyataan Mas Ganjar tadi yang mengatakan bahwa anggota DPR saat ini sudah sadar hukum, artinya sadar hukum itu bisa menggunakan hukum untuk membuat celah atau kemudian untuk melindungi tindakan-tindakan mereka yang memang mementingkan kepentingan kelompok sendiri? Pertama begini, itu bukan sadar hukum ya, itu sadar hukum itu artinya kesadaran bahwa hukum itu harus ditegakkan dengan menegakkan prinsip keadilan ya. Kalau itu menurut saya adalah manipulasi hukum. Bahwa hukum bisa dimanipulasi untuk melayani kejahatan, bisa untuk melayani ketidakadilan, menegakkan ketidakadilan juga bisa. Karena menegakkan hukum kan tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan. Nah, DPR, anggota parlemen kalau dalam bahasa Inggris itu disebut lawmakers, pembuat hukum. Ya. Kita disebut lawmakers. Artinya kita membuat hukum, membuat undang-undang, membuat KUHP dan segala macam. Nah, di sini untuk apakah produk hukum atau produk undang-undang dihasilkan oleh anggota DPR itu betul-betul menegakkan keadilan atau kemudian sengaja membuka peluang celah untuk dimanipulasi, itu bisa sangat terjadi. Itu bisa sangat terjadi. Nah, karenanya menurut saya kontroversi misalnya soal undang-undang KPK, ya, udah ada rencana untuk memanggilkan KPK segala macam itu kan karena memang undang-undang KPK dibentuk oleh anggota DPR yang bisa saja untuk melindungi anggota DPR agar tidak lolos melakukan korupsi, gitu. Nah, tapi itu bukan hukum, itu hanya kemampuan politiking saja, itu bukan secara hukum. Saya pikir itu sudah lama praktik itu terjadi sebenarnya. Iya, oke. Mas Budiman ditahan dulu, kita harus break dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya dan Mas Hanta sudah harus meninggalkan, tapi kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama Mas Ganjar. Terima kasih Mas Hanta untuk kebersamaannya. Pemirsa tetaplah bersama kami.